Jadi kita hari ini akan membahas seputaran lomba itu. Tips and trick supaya lolos lomba catwalk dulu. Kan kompetisi itu kan ada catwalk, ada foto. Sekarang catwalk dulu. Karena kan IO tuh kan lagi ini ya, aduh kapan ya PSBB keluar, aduh banget ya ini aturan baru. Lagi buat model-model yang udah gak sabar banget pengen fashion show offline. Mohon bersabar. Berat ya nih. Ujian kita semua ya, kita berdoa supaya COVID ini selesai, terus bencana-bencana ini usai, supaya kita respect lagi sama alam dan kesehatan. Amin. Jus. Oke, mari kita langsung ke pertanyaan. Aku takut. Kamu udah siapin berapa soal sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Jangan banyak-banyak, ini bukan ujian. 8 poin guys. Oke. Yang pertama, mau udah pernah gak sih jadi juri lomba gitu? Lomba catwalk. Iya lah. Udah pernah. Dari kapan ya? Lumayan lama sih sebetulnya. Kebanyakan. Waktu itu sih di salah satu kampus yang ada di kota Cimahi. Itu kalau nggak salah yang pertama kali deh. Seinget aku ya. Terus rasanya Aku gimana? banget. Itu tuh momen-momennya tuh kan mereka kan bikin event lomba fashion show, jadi perwakilan antara kejurusan gitu loh, sampai angkatan tahun berapa ke tahun berapa gitu kan. Itu mah emang sempet mereka ada basic gitu kan, tapi aku harus milih itu lumayan pusing say, Pusing batin ya. Terus aduh Coba ini ya. gimana? Aduh. Terus kan si pihak kampusnya itu kan kayak menyerahkan kepada aku, ini mau milihnya kayak gimana teteh aja, bilangnya kayak gitu kan. Bikin lama kan, gue Suka dilema. emosi kalau udah kayak gitu ya, emosi. Untungnya Udah tahu jurinya udah pusing, terus disuruh terserah teteh aja. Aduh, suka cucu deh. nggak dikasih pilihan, maksudnya tuh gitu loh, kriteria yang dicari apa gitu. Jadi kan biar cepet ya. Kamu sendiri bukannya pernah? Pernah sih sekali, terus kayak deg-degan. 2 deh sama foto kontes kemarin. Oh iya, 2 kali sama foto kontes sama Yang pertama dulu, acara. first moment. Tadi kan kamu nanya ke aku first moment kan. Nah, first moment kamu tuh ketika to be a judges. Tegang sih. Tegang. Bingung juga sih harus milih yang mana, ini semua bagus. Hello. Terus kayak aduh gimana ya? Cuman kayak yaudah Nanti tulis. Tapi ini nggak sih yang bikin bebannya tuh apa? untuk memilih siapa yang untuk jadi juara. To be a winner ya. Jadi itu kan paling susah banget kan, apalagi kalau misalkan kayak lomba-lomba yang kayak gitu ya. Jadi pusing kayaknya lebih Sampai jam berapa itu jadi juri? Aku sampai kesel nunggunya. Udah kesel. online sih. Iya, untung ya, jadi bisa jaga image ya. Bisa dong. Jadi image-nya tuh ini nih, segini rapi, segini cara tidur gitu. Ya itu beruntungnya kan, tapi kan kalau offline tuh kan nggak boleh gerak, nggak boleh garuk-garuk, itu kan bebannya ya, jadi sedikit beruntung. Oke, next pertanyaan. Jujur atau settingan? Halo, settingan. Sekarang lagi rame ya. Gue siap-siap nih dihujat nih, siap-siap Eke dihujat sama netizen. Gimana? Gak terhormat. Kalau aku pribadi sih aku seneng
penilaian dengan cara jujur, walaupun aku tuh pernah pengalaman udah nih udah busuk ini bagus, terus pas mas ini udah nggak usah ini udah kita siapin say atau gitu kan gak ada briefing ya gitu kan, atau gitu gue diem aja mau coret-coret biasa, gue udah pusing-pusing say. Terus kalau misalkan jadi juri tuh bener-bener harus bener-bener apa ya, sesuai dengan kriteria apa yang gitu kan. Iya, aku sih lebih senangnya jadi juri yang jujur gitu kan, jadi supaya apa ya, punya ini mungkin ya ke anaknya kayak tentang next. Jadi kan supaya pesertanya tuh oh ya aku kalah karena aku tadi jatuh misalkan, atau aku baru pakai heels baru misalkan gitu kan. Jadi kan biar ada pembelajaran. Aku tuh sebenarnya pengennya tuh gitu sistem lombanya gitu. Jadi enak juga kan. Iya, tapi kan karena diundang jadi aku menghormati aja. Kadang yang sebelnya sih yang udah disiapin pemenangnya kadang sebelnya begitu. Tapi kan ada juga yang mereka punya kriteria, ya udah aku ngikutin yang mereka cari gitu kan, ada kayak gitu. Aku kan lebih senangnya mengikuti kriteria yang punya event aja. Punya hajat ya. Iya, yang punya hajat mau gimana say gitu kan, aku lebih enak begitu. Aku tau kadang deg-degan tuh kalau ngomongin settingan gitu jadi judges. Tapi soalnya ya tapi buat para kalian semua jangan ngerasa menyamaratakan gue males gitu kan ikutan lomba nanti malah settingan, enggak juga gitu kan. Enggak semuanya settingan. Nah caranya tuh nanti kita lanjut ke next pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, Kak Emak jadi juri diserang sama emak-emak karena anaknya gak terima menang. Tuh, kayaknya ada deh. Kayaknya pernah ya Mbak? Pernah. Soalnya gini loh, prinsip aku ya, kalau misalkan ya kontestan A, aku kenal nih sama si A ini kan, aku kenal sama si A ini, terus tiba-tiba ada si kontestan B gitu, aku nggak kenal sama dia, terus tiba-tiba dilombain bagusan yang A gitu kan, ini bukan berarti kayak gue udah tahu skillnya dia, bukan gitu kan, karena aku ada nggak ya yang berani menyaingi kontestan yang nomor 1 yang A gitu kan. Kalau misalkan ada yang nomor 2-nya tuh dia lebih bagus dari nomor 1, alangkah lebih baiknya ya dia jadi juara pertama gitu. Kadang lucunya gini, misalkan orang-orang tahu bahwa si peserta yang si nomor 1 itu menang terus ada yang kayak gitu. Cuman pada saat salah satu event yang jujur banget, terus tiba-tiba dia juara 2 misalkan, atau nggak kalah, kembali lagi namanya juga perlombaan itu kadang yang 99% itu misalkan kita udah usaha maksimal mungkin gitu kan, tapi 1% itu ada yang namanya keberuntungan gitu, nggak selamanya kita 100% juara 1 terus gitu kan, pasti ada momen tertentu gue juara 2, gue juara 3, harapan, favorit gitu kan. Kembali lagi keberuntungan tuh kadang nggak tahu kapan datangnya, tapi yang lebih banyak sama kita usaha terus gitu. Kalau misalkan kita selalu lomba terus selalu menang ya udah lu aja yang bikin event gitu kan. Iya sih gitu kan, kadang yaudah lah kamu aja bikin event gitu kan. Aku pernah dapet cerita gini, jadi salah satu manajemen tuh ada yang bilang gini, aku tuh males deh jadi juri, kenapa emang gitu kan. Iya takutnya kan orang nggak menerima gitu kan, gitu. Nah kan namanya lomba kan kita berkompetisi ya, makanya aku kenapa senang lomba yang jujur itu supaya peserta yang lain itu tahu gitu salahnya dia tuh apa gitu, senangnya kayak gitu kan. Cuman kalau yang diserang gini mana perlu nggak sih disebutin gitu untuk sekedar piala atau berapa gitu kan, perlu nggak sih? Enggak ya, nanti aja lah mungkin di next video ya, itu sih aku kalau kamu pernah nggak? Enggak. Itu kan yang dari apa namanya Ya karena dingin jadi ya udahlah terserah gitu. Oh nggak memperdulikan ya tidak memperdulikan, karena aku tuh hidupnya ya udah gitu terserah aku gitu. Kamu gimana tuh kalau misalkan kamu kan punya anak ya, murid tuh maksudnya murid, bukan anak-anak gitu, murid. Terus misalkan salah satu anaknya gak lolos, gak menang, ya udah sih ya karena kan mungkin
sebetulnya mah nggak masalah sih. Tapi kita harus belajar yang namanya respect. Nah itu Susah banget. ya kalau misalkan emang anak-anak misalkan anaknya Clara kalah gitu ya udah gitu berarti kayak ada kekurangan di dalam diri dia gitu terus kayak mungkin dia di event lain pernah menang mungkin di event ini yang benar-benar sangat-sangat jujur dan emang banyak pembelajaran juga buat anaknya ya udah kenapa enggak sih karena kan pasti kayak mamanya kan nanyain kenapa anak saya nih nggak lolos misalkan juri misalkan ya pasti kan dikasih penjelasan kan sama jurinya juga kayak ada kekurangan ada yang harus perlu diolah diasah lagi gitu jadi kayak supaya lebih baik ke depannya kayak gimana ya udah jadi kayak ya udah Namanya kompetisi kan pasti ada yang Ada menang, kalah menang, ada ya. kalah menang ya gitu kan. Kalau kalah ya perbaiki kesalahannya, kalau menang ya syukuri, namanya bonus gitu. masalahnya gini anak-anak Clara mau dia menang mau dia kalah tetap di mata Clara tuh dia tuh juara. Wih, berat nih. Iya, Why? karena- Wah, kenapa punya pikiran karena- kayak gitu? Karena gini ya, karena seorang anak-anak berani untuk berkompetisi dengan anak-anak yang lainnya tuh susah banget. Yang harus percaya diri, apa kan? Terus tahu kan kalau anak-anak tuh susah banget diajak buat kontribusi dengan emaknya gitu kan. Terus kayak ya udah kalau misalkan dia kalah, Terus gini sih, apa ya? ada satu ya. Nggak tahu paling kenapa ya paling susah tuh yang namanya respect tuh paling susah banget gitu kan. Iya sih. Gitu jadi sampai kayak ini ada satu hal sih kayak misalkan menurut menurut kamu ini anak yang ini bagus nih gitu kan tapi pas dikompetisikan gagal. Kenapa kamu menerima bahwa ya udah gitu padahal kamu ngerasa oh ini saya nih padahal udah bagus tapi kenapa kalah gitu kan misalkan. Ya karena kan di mata kita gitu kita mengajar gitu pasti kayak anak gue udah performanya udah bagus nih tapi kan di mata orang nggak mungkin kayak Orang tetap aktor sama. judges tuh tetap sama gitu kayak apa yang pemikiran guru dan si judges gitu kan itu nggak kenapa bakalan bisa kok dong apa ya kok beda pendapat gitu pendapat. Iya kan kata kamu bagus nih misalkan si anak ini gitu kan tapi kok kalah gitu kan terus kata juri menilai bahwa dia gagal gitu kan kenapa bisa beda pemikiran kayak gitu kira-kira. ya karena ada skill yang belum bikin judges debut Oke. mungkin itu. Ada satu lagi pengalaman. Oh iya pengalaman sih yang paling terpenting. Gak mungkin kan dari pihak acara kan apa ya memutuskan si juri ini gitu kan untuk jadi juri tuh karena apa ya baru pengalamannya tuh jadi pasti kan milih si A ini si juri ini tuh karena dia Punya sangat apa. paham tentang dunia modeling gitu kan. Nah itu juga kan bisa jadi pembekalan buat kamu apakah si juri ini tuh ngerti tentang modeling atau enggak gitu kan kadang kan kalau kayak aku pernah tuh satu event sama juri musik kalau nggak salah dia tuh lebih paham musik dibandingkan modeling gitu kan itu karena waktu itu aku pernah sedikit debat gitu kan waktu mutusin aku lupa nggak tahu harapan nggak tahu juara gitu kan terus dia bilang tes gitu kan aku tuh ngerasa si anak itu feelnya bagus keren banget gini aku beda pendapat sendiri gitu kan tapi anak ini bagusnya hanya emosi aja buat teknik jadi winner dia belum nyampe itu sempet debat kayak gitu kan ya itu kan namanya belakang layar ya gitu kan jadi juga butuh waktu untuk berpikir menentukan dan juara gitu kan nah, itu sih ada aku pernah ngalamin momen itu gitu kan yang jadi halnya sih ya intinya pihak event gak mungkin menunjuk sebuah juri yang tidak ngerti modeling gitu kan pasti ada yang benar-benar paham banget tentang modeling gitu spesialis modeling. ya kalau misalkan menurut kamu ngerti si anak ini bagus banget indah perfeksionis dan sebagainya gitu kan tapi menurut juri yang lebih paham dia belum nyampe feel-nya gitu banyak sekali kan materi-materi model yang orang lain tuh guys gitu terus nah ini nih lucunya gini kan waktu kamu jadi juri itu kalau nggak salah kamu juri termuda nih Oh iya. Jadi termuda guys. kok
bisa tuh kamu ditunjuk kira-kira tuh, aku kan belum tahu tuh ceritanya Ya, gimana. karena punya pengalaman di Mojang kan. Terus jadi juga kan, jadi ya mungkin pihak IO nya mempercayai Clara untuk pilih ini yang bakalan apa ya, bakalan di interview. Oh untuk ini ya, untuk jadi juri ya. Terus ini aku mau nanya, selain pengalaman, apakah ada karakter yang memang si pihak IO suka sama kamu? Dia suka tuh di juri ya, juri bukan. Karakternya sangat, kalau Clara tuh orangnya tuh kayak sama orang-orang Senang sampai menganalisa. ya menganalisa sampai bener akal ini kayak gitu. Terus kayak meskipun gitu kan orang yang sama Clara interview tuh lebih tua dari Clara, ya udah sih, tapi kan Clara nggak ngeliat usia lu berapa, tapi kayak Clara ngeliat isi otak lu berapa, bukan berapa sih, isi otak pengetahuan kamu tuh kayak gimana gitu, seberapa jauhkah seorang mahasiswa dengan anak SMK, lebih jauh mana gitu. Oh gitu, waktu itu berarti apa ya, jadi pada saat jadi juri kamu ada spesialisasinya kan, ada yang bagian bahasa Inggris ya waktu itu ya. Bahasa Inggris, terus apa sih, materi-materi tentang Pageant ya? Pageant. Oh itu jadi juri pageant. Clara Berat ya. kalau Clara tentang psikologi ya, Oh personality. iya. Why? Kau kan masih anak kecil. Ya makanya Kak aja bingung kenapa Clara dipilih sampai jadi juri yang kayak gitu, sedangkan Clara kan masih kayak anak kecil yang ingusan lah mungkin ya. Anak kecil ingusan. Aku mau nanya, kok kamu sangat paham tentang dunia apa ya, pengenalan diri gitu, kayak self control, self confidence, self identitas gitu, tentang kepribadian gitu kan. Ya karena Clara yang pertama kenal sama Karani, anak psikolog juga kan. Terus yang kedua, Clara juga suka buku-buku tentang yang kayak gituan, psikolog gitulah. Jadi kayak yang pertama ngobatin diri sendiri ya, kayak tahu gitu siapa, terus kayak ya kenapa Clara jadi judges waktu itu, ya mungkin dia udah percaya kalau misalkan Clara tuh cocok jadi spesialis ini. Oh gitu. Berarti ini aku mau nanya, berarti di modeling itu sangat dibutuhkan tentang apa ya, pengenalan diri ya. Jadi Iya. pengenalan diri itu bukan hanya kayak main Kesehatan nangis mental. siapa gitu kan, tinggi siapa, bukan secara fisiknya tapi secara Personality. dalam ya. Personality-nya yang penting kan kalau model, kayak nggak selamanya kita diasah dari sini doang. Ada kan kayak pingin belajar nih, kayak mamanya lebih dorongin anaknya supaya lebih percaya diri, terus ada juga yang pingin anaknya jadi seorang model gitu. Jadi kayak beda-beda, nggak selamanya kayak lu sekolah model ya harus jadi model, yang enggak, tergantung anaknya gitu kan, biasanya kayak gitu. Gitu. Wow. Berarti aku mau nanya, menurut kamu seberapa perlu berapa lama sih memahami diri kamu sendiri? Diperlukan berapa tahun, berapa bulan, berapa hari? Tahun kayaknya Clara mengenal diri Clara sendiri. 2 tahun ya? Iya, Wow. karena emang Clara suka tantangan baru, karena emang pingin sosialnya lebih bagus, jadi kayak ya udahlah, kayak gue keluar gitu dari zona nyamannya gue, terus gue menjadi seorang Clara yang aslinya tuh kayak gimana. Cara mengenal diri sendiri adalah jujur, siapa saya, jeleknya saya apa gitu kan. Terus kayak ya udahlah, rating tulus gitu, kalau misalkan Oke. lu kayak gitu ya udah kayak gitu, jangan sampai ada settingan lain gitu. Nah ini nih yang serunya gini sih, kadang ini nggak tahu ya, kalian pernah nggak sih lihat video fashion show entah di YouTube atau entah di acara offline di mall di mana gitu kan, bedanya mana catwalk ikhlas sama nggak ikhlas. Ya biasanya dari penjiwaan gitu kan. Nah itu tuh nanti ke Karena kalau misalkan selanjutnya. catwalk tuh harus ada nanti itu Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. dan lain-lain, gimana sih? Nah, yang tadi kan udah dibahas. Jadi cara supaya catwalknya bagus itu yang pertama harus jujur, ikhlas siapa aku gitu. Jadi supaya bisa menghipnotis para penonton. Ini bagus sih, keren. Karena kan kalau Enak misalkan gitu. catwalk tuh harus ada Penjiwaan. Iya, penjiwaannya itu itu. penjiwaan. Penjiwaannya itu susah banget. Apa aja ngajar terus belajar. Walaupun ini ya bagus ya, walaupun udah
paham modeling tapi harus mengupgrade ilmu ya. Karena itu sangat Nah, penting. itu trik yang kedua, itu kita harus mengupgrade ilmu nih. Kalau misalkan kalian belajar di rumah gitu kan, karena di rumah aja saat ini, berarti kan kita harus upgrade ilmu. Apa sih yang baru di dunia modeling itu di zaman sekarang apa gitu kan. Terus yang selanjutnya kira-kira kamu nambahin? Udah segitu aja. Terus yang ketiga tuh latihan karena menggunakan heels, apalagi kan ini mah jujur aja ya, track untuk event lomba itu kebanyakan panggungnya kurang nyaman gitu kan. Jadi kalian harus bisa membaca situasi panggung gitu. Dan untungnya kalau kalian mendapat nomor yang misalkan di tengah-tengah, kalau misalkan ada 30 peserta misalkan, kalian nomor ya 10 atau 15. Nah, jadi biar tahu itu panggungnya aman gak ya untuk muter sana sini untuk ini. Oke, next pertanyaan. Bukan untuk memakai heels untuk anak-anak ya, kategori anak. Oh, untuk kategori anak-anak. Sebetulnya tergantung tema sih. Kan kalau misalkan temanya glamour gaun kan agak kurang bagus ya kalau pakai cats gitu. Saya bukan jelek juga gitu, tapi agak kurang bagus gitu, kurang cantik gitu kan. Mungkin bukan dari segi heels doang sih ya, dari Apa? segi make up juga. Nah, kan kalau anak-anak kan make upnya mah kayak seperti make up ke cowok, jadi tipis gitu kan, pakai bedak sama foundationnya kalau anak-anak. Terus kalau misalkan blush on dibutuhkan, tapi gimana warna kulit? Tapi dikit juga, jangan terlalu banyak. Kalau warna kulitnya anak-anaknya misalkan kulitnya warnanya gelap, berarti pakai warna merah bata ya. Soalnya aku tipe warna kulitnya gelap, aku pernah nyobain pakai pink, asa aneh. Kayak buk gitu ditampar, aku rasanya begitu gitu kan. Jadi gitu. Bener jadi juara tuh apa? Dari segi atas sampai bawah mungkin. Penilaian akhir ya, selain memang pakaiannya harus pas sesuai tema lomba. Ini seru nih, jadi pengetahuan sebagai peserta tuh diuji nih tentang kalau casual aja gitu kan, jangan kayak baju pantai gitu kan, namanya casual gitu kan. Nah kalau misalkan gaun ya gaun gitu, jangan sampai jangan casual gitu. Jadi itu pemahamannya tuh kita menguji skill tentang pemahaman fashion gitu. Hal tersulit waktu sih, apalagi kalau dari acara terus bilang ini eventnya jujur ya nggak ada titip-titipan misalkan, itu waktu sih. Jadi para IO mohon maaf kalau misalkan suatu hari kalian bikin acara gitu dan eventnya jujur gitu, butuh waktu kayaknya sejam deh, tapi biasanya di pihak IO 30 menit ya, mampus pusing gitu kan. Itu sih yang bikin menjadi challenge buat aku dan mungkin kamu, bagaimana ketika disuruh jadi iya sih Sama sih. yang waktu itu tuh yang Seharian. foto kontes tuh kalau nggak salah berapa hari ya? 3 hari, karena kan emang musim banget kan. Kurang lebih 3 hari. Ada yang 3 hari. Ini yang kategori foto kontes, tapi kalau yang kategori model catwalk sedikit lah tambahin buat diskusi gitu ya. Udah jangan curhat di sini Mbak. Oke. Kok ada drama, dan dramanya seperti apa? Ini kayaknya asik banget ya. Dramanya mah ini sih drama harus buru-buru, drama misalkan juri kan nggak hanya sendiri kan, ada yang minimal 3 juri gitu kan, pasti ada drama. Aku suka sama si ini, terus 2 nggak suka gitu kan. Aku Jadi suka, 1 lawan 2. jadi kayak voting gitu kan. Aku suka sama si ini gitu kan, hanya 2 yang suka, 1 yang nggak suka gitu. Itu drama di belakang itu sih, di belakang penilaian sih gitu kan. Jadi bikin kita tuh oke, kita ambil tengahnya aja gitu kan. Kadang dari pihak eventnya tuh kadang ada yang nengahin gitu, tapi lebih seringnya tidak. Itu sih serunya yang bikin aduh benar gak ya pemenangnya ini
poinnya di situ sih gitu kan. Mungkin kesimpulan dari semuanya, jadi untuk yang sering banget ikutan lomba yang tadi kakak Clara sudah sebutkan Dan ke Clara, jadi kalian tuh harus yang pertama mendengarkan, bukan mendengarkan ya, kayak baca lebih dalam lagi si temanya itu seperti apa. betul. Nah, terus yang kedua, dari segi make up pun juga harus diperhatikan, karena kan kalau misalnya untuk anak-anak jangan terlalu menor. Boleh maaf untuk masalah makeup, nah ini nih rada sedikit makeup wedding sama makeup acara malam. Iya, jadi kayak dibedain Beda gitu ya. gitu, terus jangan disamain. Terus yang ketiga, dari cara kita apa ya, catwalk juga kayak harus bisa menyesuaikan baju kalian tuh pakai casual atau apa gitu. Jadi kalau misalkan casual ya nggak apa-apa sih pakai casual juga ya. Kalau Iya. misalkan gaun diwajibkan untuk pakai heels kayak gitu. Terus yang terakhir apa ya? Teknik, sering Teknik, latihan. ya sering latihan supaya nggak lagi. lebih kaku. Terus jangan terlalu apa ya, Buru-buru. rame dan terlalu iya. buru-buru gitu kalau misalkan lagi catwalk, kayak misalkan temanya casual, jadi jangan terlalu semuanya dipakai kayak kacamata, buat tas atau apa, jadi kayak kasihan jurinya jadi pusing nilainya. Oh jangan terlalu apa ya, memakai aksesoris terlalu berlebihan. aksennya terlalu banyak gitu kan. Kalau casual kan casual gitu. Ini tips aja sih sedikit, kalau misalkan kalian pengen pakai anting, jangan pakai kalung, tapi boleh pakai gelang. Tapi kalau misalkan pengen pakai kalung berarti anting aja gitu kan. Jadi dari 3 itu pilih salah satu yang nggak dipakai gitu. Jadi jangan terlalu semuanya dipakai. Terus catwalk dengan ikhlas. Ikhlas, dan buat anak-anak jangan lupa smile karena itu nilai plus. Lebih emang ikhlas mah susah sih, jadi kayak apa ya, aku nanya waktu kamu pertama kali ikut lomba rasanya pas masuk panggung itu deg-degan ya sih? Iya lah, dingin kayak di kutub utara. Oh ya kan, itu jadi gimana caranya kita berusaha untuk tenang, belajar menyukai tantangan gitu kan. Itu balik lagi sih Jangan ke terlalu kalian. buru-buru. Emang ini ya, kalau misalkan kamu jadi juri lihat catwalk buru-buru itu rasanya gimana? Pusing lah, mau nilainya kayak gimana, posenya aja langsung kabur gitu. Iya, Bukan iya, iya. runway. Oke, jadi tambahin, jadi kepada para peserta yang mau ikutan lomba catwalk, kasih jeda pose misalkan 5 detik gitu ya. Jadi biar jurinya tuh bisa ada penilaian, Lihat, wah ini gitu cocoknya gini gitu. Karena kan kenapa butuh beberapa detik, karena juri juga kayak harus lihat muka kalian, harus lihat pakaian kalian, dari teknik dan Muka berarti muka pakaian tuh berarti ke fashion. Yang kedua teknik, yang ketiga emosi, yang keempat penguasaan panggung ya. Yang kelima biasanya apa lagi ya? udah sih. Udah ya, rata-rata kita ambil rata-rata dalam segi lomba itu ada 4 penilaian gitu kan. Berarti yang beratnya berarti self control, yang kontrol diri ya ketika catwalk ya. Jangan ngerasa tergesa-gesa, jangan ngerasa panik. Emang kalau lihat catwalk peserta yang baru terjun, emang suka ada gitu ya feel ini kok buru-buru gitu ya. Iya, sebenarnya Gimana tuh feelnya kalau kamu nonton? dari tekniknya kayak terlalu buru, terus kayak terlalu sering lihat ke bawah, terus kayak Oh jangan sering lihat ke bawah, tuh tambah. Terus apa lagi? jadi kayak mungkin lebih tenang sih. Makanya kenapa kalau misalkan teknik kalian emang nggak bisa, ya udah dihipnotisnya tuh dengan senyuman kalian yang cantik. Aura kalian tuh intinya harus dikeluarin, jangan dipendam sayang. Kayak gitu. Berarti oh ya, cantiknya tuh berarti beda-beda ya. Cantik menurut kamu misalkan harus senyum, cantik menurut aku misalkan mata harus cantik gitu. Meren ya, meren begitu. Nah, seru juga ya, banyak banget pos. Mungkin ada tambahan lagi apa ya? Sekian. Sebelum lanjut ke part 2 nanti foto model kontes supaya kita menang terus ya. Dadah. Jangan dikasih tahu. Wah.